Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita mulainya dengan membaca doa. Oke, coba tinggi pimpin doanya nak. Bersiap. Sebelum belajar berani mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya, semoga nantinya yang kita pelajari akan mendapatkan berkah dan dapat kita simpulkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba anak-anak ibu rapikan dulu tempat duduknya. Kakinya yang masih tidak dapat turunkan ke bawah, tengok kanan kirinya, masih ada nggak sampah? Ya, kalau masih ada sampah, bisalah sampahnya dibuang dulu ya kan? Oke. Nah, sekarang ibu cek dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ada si Ai ya. Si Ai nggak hadir. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Dari yang lain ada yang tidak hadir? Iya, hadir ya semuanya ya. Iya. Ya, semoga si Ai lekas sembuh. Oke. Nah, sebagai wujud nasionalisme kita, pada hari ini kita akan menyanyikan lagu tentang pelajar Pancasila ya. Sama-sama ya nak, dengan penuh semangat.
Oke, itu adalah sepenggal lagu mengenai pelajar Pancasila ya. Jadi dari nyanyi lagu ini kita dapat memberi pelajaran bahwa kita sebagai pelajar yang menjadi generasi emas. Generasi emas itu seperti apa? Yang kreatif, mandiri, dan beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan melantunkan surah pendek yang akan dibawakan teman kita. Ya, kepada teman kita, Vicky, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kita sudah membacakan ayat pendek. Semoga dengan membacakan surah pendek ini kita dapat menjadi orang yang lebih sabar dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, nah sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak ibu, pernahkah kalian melihat kotak pensil? Iya, pernah ya tentunya. Karena mungkin di antara kalian ada yang sudah rata-rata sudah memiliki kotak pensil kan? Iya. Kemudian yang kedua, ibu mau nanya dulu, alat-alat apa saja yang dipergunakan saat membuat kotak pensil? Apa yang digunakan? Apa yang harus dimanfaatkan saat menggunakan kotak pensil? Ya, coba. Apa yang dipergunakan? Iya. Oh, lem, iya. Selain lem, ada lagi? Apa? Gunting, iya, mantap. Ada lem, ada gunting. Selain ada lem dan gunting, bisa nggak terbentuk kalau tidak ada tempatnya? Apa? Iya, kardus. Yang paling penting untuk membuat pola adalah kardus. Setelah sudah ada kardusnya, kita bentuklah polanya dengan melalui gunting. Setelah digunting, maka dijadikan satu melalui lem. Ya, itu yang digunakan saat menggunakan kotak pensil ya dalam membuatnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan bahan yang diperlukan dalam membuat kotak pensil. Yang kedua, peserta didik tidak mampu mendesain kardus menjadi kotak pensil. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Melakukan ice breaking. Sekarang kita akan melakukan ice breaking dengan tepuk P5. Sama-sama ya, Nak. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila P5 SD luar biasa. Oke, anak-anak itu sudah semangat ya. Udah tahu nih tentang tepuk tepuk. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah membagikan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, coba masing-masing kelompok di sini kita akan membuat sebuah kotak pensil. Nah, sebelum kita membuatnya, Ibu jelaskan dulu apa yang dilakukan saat membuat kotak pensil. Nah, kotak pensil itu adalah suatu alat yang digunakan saat kita belajar. Gunanya itu adalah untuk sebagai tempat pensil, tempat pena, kemudian tempat tipet, dan ada penghapus. Nah, kotak pensil ada yang dia dari
kardus. Dan pembuatan kotak pensil itu melibatkan ada dia proses apa? Yang pertama mendesain. Ya kan, mendesain itu adalah proses pemotongan. Berapa panjang dan kanan kirinya. Kemudian apa? Ada proses pelipatan. Bagaimana proses pelipatan? Setelah dia sudah dibentuk, kemudian ada lem, ya kan? Itu ada namanya lem double tip. Di situ sudah dilem, baru dijadikan satu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video tentang tata cara pembuatan kotak pensil. Nah, simak masing-masing ya nak. Sama-sama kita simak. Ada kardus, ada lem, termasuk salah satu bahannya ya nak. Kalau alatnya itu apa? Yang perlu adalah gunting. Gunting itu apa? Sebagai alat untuk menggunting desainnya. Selain itu, apa kita perlu? Roll, ya kan? Roll itu adalah sebagai titik pembatasnya. Berapa senti yang dipergunakan panjangnya dengan lebarnya. Kemudian apa? Pensil, itu perlu juga ya. Nah, tata caranya yang pertama kita mempersiapkan bahan dan alatnya. Kalau tidak dipersiapkan bahan dan alatnya, otomatis kita nggak bisa membuatnya karena kita kurang bahan. Kemudian apa? Merakit pensil, merakit kotak pensil, dan melapisi dan menghiasi kotak pensil. Setelah itu apa? Pembuatan kotak penutupnya. Itu posisinya ada di luar kan, finishing dan dekorasi. Dan kotak pensil siap untuk digunakan. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita membuat kotak pensil ini yang pertama adalah mendorong kreativitas dan inovasi. Kemudian apa? Meningkatkan kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan apa? Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar rumah kita. Tidak hanya tahunnya dipakai, dibuang dan dibakar, tapi ternyata bisa didaur ulang dan digunakan sebagai kotak pensil dan dimanfaatkan untuk menjadi tempat ketika alat tulis seperti pensil, tipek, kemudian ada penghapus. Kemudian apa? Menanamkan nilai-nilai kemandirian dan kewirausahaan. Kemandirian apa? Kalau kita sudah bisa memanfaatkannya, otomatis kita tidak boleh di luar lagi kan? Bisa membuat sendiri. Kemudian apa? Mengasah keterampilan, membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Dan terakhir apa? Menumbuhkan semangat bergotong royong ataupun bekerja sama. Nah, untuk itu anak-anak ibu
semua. Sekarang anak-anak ibu coba kerjakan tentang tata cara pembuatannya, ya kan? Nah, bagaimana panjangnya, kemudian berapa lebarnya, ya kan? Nah, kemudian nanti diisi langsung dengan pensil dan alat tulis lainnya. Ya, ayo berdasarkan kelompoknya masing-masing. kotak pensil ini. Pasti ada yang timbul dalam rasa diri kalian kan? Setelah kita membuat proyek ini, ya. Untuk itu dari kelompok 1 coba ungkapkan dulu perasaannya bagaimana yang dapat diambil hikmahnya setelah membuat kotak pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin yang dapat diambil dari pembuatan kotak pensil, yaitu melatih kreativitas dan pemanfaat barang bekas. Membuat kotak pensil membantu peserta didik mengasah kreativitas dengan memanfaatkan barang bekas menjadi produk yang bernilai guna. Selain itu, mereka belajar mengelola bahan yang ada di sekitar untuk menghasilkan yang unik dan fungsional. Oke, tepuk tangan dari kelompok 1. Ya, lanjut dari kelompok 2. Bagaimana perasaannya ketika sudah membuat kotak pensil? Apa yang timbul dalam perasaan kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 yang dapat diambil dari pembuatan kotak pensil ialah dengan memanfaatkan bahan bekas, peserta didik berkontribusi dalam mengurangi limbah dan mendukung pensil. Hari ini mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan sejak ini. Pada akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari perwakilan dari kelompok 3, oke. Coba ungkapkan dulu perasaannya setelah kita membuat kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang dapat diambil dari pembuatan kotak pensil adalah mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri. Proses pembuatan kotak pensil secara mudah membantu pendidik meningkatkan kemampuan menyelesaikan tugas dan dengan usaha sendiri. Ketika berhasil menyelesaikan karya, mereka merasa bangga dan percaya diri atas hasil kreativitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 setelah kita melakukan proyek yaitu pembuatan kotak pensil. Jadi kesimpulannya adalah kotak pensil ini adalah suatu ajang ataupun kegiatan yang menumbuhkan kreatif kita ya kan? Kreatif dan edukatif. Melalui proses ini, peserta didik dapat belajar tidak dengan usaha dan bahwa dengan usaha dan ketekunan kita dapat menciptakan sesuatu yang awalnya kita tidak bisa menjadi bisa. Yang memang dia sederhana tapi dia memperoleh banyak manfaat. Ya kan, sederhana bukan tidak kotak pensil itu. Sederhana kan, tapi memiliki banyak manfaat. Sebagai apa? Sebagai penyimpanan alat tulis buku. Kalau tidak ada kotak pensil apa sih? Spidol, kemudian apa lagi? Tempat-tempat yang lain, ya kan, bisa berilangan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dengan pembuatan kotak pensil ini bisa lebih kreatif, kemudian bisa lagi memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan sekitarnya ya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa kita membaca doa. Nah, coba pimpin doanya dulu. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran, mulai dari Oke, inilah pembelajaran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan kita sudah melakukan proyek pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.